Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya. Maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa Jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya. Maka dari itu,
Mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Satu tahun terakhir telah menjadi saat-saat yang sangat berat bagi gereja kita. Tuhan mengizinkan goncangan demi goncangan terjadi. Masa pandemi yang membuat jemaat harus beribadah di rumah masing-masing. Hingga saat Bapak Gembala pergi meninggalkan kita semua. Gereja berduka. Gereja kehilangan sosok pemimpin yang menjadi teladan. Gereja ada di titik terendahnya. Kini, di usianya yang ke-22 tahun, gereja masih harus menghadapi banyak tantangan. Badai belum berakhir. Tetaplah hidup beriman, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup takut akan Tuhan, tetaplah hidup berintegritas. Mari bersama kita bangkit. Kita bergandeng tangan menjadi jemaat yang dewasa, jemaat yang melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus, hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita kuat di dalam kekuatan kuasa-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Dia sungguh Allah yang luar biasa, Allah yang sangat baik dan teramat baik. Apapun keadaan kita hari ini, mau kita lagi ada di rasa takut, kita lagi banyak masalah, tapi kita percaya Tuhan akan mencurahkan sukacitanya buat setiap kita. Amin. Haleluya. Mari saya undang untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau memuji Tuhan, kita mau muliakan nama Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Biar sukacita melingkupi setiap kita. Kita mau katakan dari hati kita, takkan ku izinkan ketakutan, takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah,
kawal dengan segenap iman kita. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam, katakan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Haleluya, mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Kita mau menyembah Dia lebih dalam lagi. Karena sungguh besar kasih setia-Nya dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu Tuhan hingga hari ini Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Mari kita katakan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Lalu mari kita angkat tangan kita, katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Biarkan kami terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau naikkan ucapan syukur kami, karena sungguh besar setia-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata
dalam lagi Tuhan. Lebih dalam ku menyembahmu Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau lebih dari segalanya. Kau yang terbaik Tuhan. Selamanya Kau Tuhan kami. Selamanya Kau anak kami. Ya la la ya la bo. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita bawa penyembahan kita dalam tangan Tuhan. Biar hanya Tuhan yang pegang kehidupan kita. Ya la 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 bo, ya la la bo. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Ya la 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 la. Ya la 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 shikaya la 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 bo. Ini hati kami Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau menyembahmu lebih dalam lagi. Ya la 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 ya la bo. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ya la 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 ya la bo. Jamah setiap kami Tuhan. Jamah setiap hati kami. Bentuk setiap hati kami. Biarkan kami jadi seperti-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau yang terbaik. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ya la 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 ya bo. Jamah kami Tuhan. Biarkan kami terus menyembah-Mu Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kamu terus menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya lamu. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Katakan jadikan aku yes, yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Kita angkat tangan kita, katakan jadikan aku indah yang Kau pandang mulia. Seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap. Katakan hanya kepadamu. Yes. Taat dan setia kepadamu
buat Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang setia. Kau sungguh Allah yang sangat baik dan teramat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu. Terima kasih buat setiap kasih setia-Mu. Kalau hari ini Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu ini tertanam di dalam hati kami, berakar, bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Biarkan Tuhan kami punya hati, kami punya telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan. Biarkan firman-Mu bisa jadi rema Tuhan buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Lembutkan setiap hati kami. Biarkan hati kami ini seperti hati-Mu Tuhan. Hati seperti hamba ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya dengan segenap hati kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah online ini, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing semuanya diberkati, dilindungi dan disertai Tuhan senantiasa. Amin Saudara. Mari kita buka di Injil Markus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, judulnya adalah orang lumpuh disembuhkan. Ayat yang pertama, kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepada seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu?" 9. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, "Dosamu sudah diampuni," atau mengatakan, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan"? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah Bapak Ibu Saudara, ada satu mujizat pada hari itu, di mana sampai orang-orang itu begitu takjub memuliakan Allah dan bahkan berkata, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah Bapak Ibu Saudara, ini membutuhkan sesuatu hal yang supernatural, kondisi yang serba terbatas sebenarnya, tapi tidak menghalangi mujizat terjadi pada hari itu. Saudara, orang lumpuh itu karena kondisinya sangat terbatas, tidak bisa berjalan, digotong oleh 4 temannya. Saudara, sampai dibukakan atap pada waktu itu orang Yahudi, rumahnya atapnya bisa dibuka, diturunkan tepat di hadapan Yesus. Karena orang banyak di rumah itu, mereka tidak bisa masuk di tengah-tengah kondisi yang serba terbatas, saudara. Tapi toh tidak mengalami mujizat untuk terjadi pada hari itu. Saudara, saat-saat ini kita ada di kondisi di mana kita penuh dengan keterbatasan, ya, kondisi pandemi, PPKM, saudara, yang ada di lingkungan kita, negara kita, bahkan seluruh dunia, saudara. Tapi saya percaya situasi ini tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja, dan mujizat tetap terjadi dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Tapi ini membutuhkan satu usaha, membutuhkan iman, saudara. Seperti orang lumpuh dan teman-temannya ini, saudara. Iman yang ekstra yang saya akan sebutkan ini, yang di luar iman yang biasa, yang seperti yang biasanya kita alami, kita lakukan, saudara. Supaya apa, saudara? Supaya yang belum pernah kita lihat, hal-hal mujizat yang belum pernah kita alami, itu bisa kita alami dalam hidup kita. Sekali lagi, kondisi yang terbatas hari ini jangan sampai menghalangi untuk kuasa Tuhan
saudara, engkau alami dalam hidupmu. Mujizat masih ada, mujizat masih terjadi dalam hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa mengalami mujizat yang seperti ini? Bagaimana kita bisa punya iman yang ekstra seperti orang lumpuh dan teman-temannya, saudara? Saya akan masuk, saudara. Yang pertama, saudara, di ayat yang ke-12, setelah Tuhan Yesus bilang kepada orang lumpuh itu supaya bangun, angkat tempat tidur, dan berjalanlah, saudara. Orang lumpuh itu pun bangun. Di ayat yang ke-12 dikatakan, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Nah, saya akan masuk, saudara, bagaimana kita bisa punya iman yang seperti ini, orang lumpuh dengan teman-temannya, saudara. Yang pertama, saudara, saya akan bacakan kembali di ayat yang ke-12. Ini setelah orang lumpuh itu dikatakan oleh Tuhan Yesus supaya bangun, angkat tempat tidur, dan pulanglah. Saudara, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di depan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Saudara, luar biasa sekali. Dan saudara, yang pertama saya memberikan bahwa iman itu butuh perbuatan, saudara. Iman itu harus aktif, seperti orang lumpuh ini. Walaupun kelihatannya aneh, dia tidak bisa jalan, disuruh jalan. Disuruh angkat tempat tidur, disuruh pulang sama Tuhan Yesus. Tapi dia lakukan juga, dan itu berhasil. Dia dapat mujizat kesembuhan, dia bisa bangun dan berjalan, saudara. Iman butuh perbuatan, usaha kita, bagian kita. Iman itu harus aktif, tidak boleh pasif. Ibrani bilang, iman tanpa perbuatan pada akhirnya adalah mati, saudara. Jadi kalau saudara mengaku orang beriman hari ini, saudara harus aktif, harus punya respon yang benar, harus taat kepada perintah Tuhan, saudara. Walaupun kadang-kadang aneh, tidak masuk di akal perintah Tuhan itu, saudara. Naaman disuruh mandi 7 kali di sungai Yordan, dan barulah dia sembuh, saudara. Kenapa tidak 1 kali? Ya itulah Tuhan kita, saudara. Yang penting kita taat, kita aktif merespon dengan benar, saudara. Di ayat yang keempat, ya saya mau kita kembali ke ayat yang keempat, saudara. Ini mengenai teman-teman orang lumpuh itu, saudara. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudara, 4 orang ini punya inisiatif, punya hikmat, saudara, punya akal, aktif, saudara. Mereka beriman, mereka percaya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan temannya. Tapi mereka berusaha. Ya, walaupun kondisi banyak orang, mereka tidak bisa masuk, tidak kehilangan akal, saudara. Mereka berusaha sungguh-sungguh mengangkat. Ya, itu sangat berat, saya percaya, sampai ke atas, melubangi atap, diturunkan, saudara. Melakukan dengan sungguh-sungguh. Inilah yang saya sebutkan iman yang aktif, saudara. Saudara, kita tidak bisa hari-hari ini jadi orang yang pasif, saudara. Kondisi serba terbatas, kondisi banyak permasalahan pandemi, PPKM dan segala macam yang kita alami, kita tidak bisa pasif, saudara. Kita harus aktif. Oke, saudara percaya kepada Tuhan, saudara beriman. Tapi saudara, kalau saudara tidur-tiduran di rumah, malas-malasan, saudara tidak cari peluang, tidak cari kesempatan, tidak cari akal dalam berusaha, saudara tidak bisa mengalami mujizat seperti yang dialami oleh orang lumpuh ini, saudara. Bahkan saya mau katakan, tidak cukup kita aktif, kita perlu memanfaatkan semua yang ada di sekitar kita, saudara. Teman-teman, saudara, kerjasama dengan orang lain, komunitas, saudara. Kita tidak bisa sendirian, kita perlu saling mendukung, saling menguatkan. Kita perlu orang lain juga perlu kita, saudara. Hari ini jangan pasif, jangan malas, manfaatkan apa yang ada padamu, ya. Apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Saudara, perempuan yang sakit pendarahan sudah lama itu, saudara, dia berpikir dalam hatinya, asal aku menjamah saja ujung jubah dari Tuhan Yesus, aku akan disembuhkan. Dia perlu untuk merangkak berjalan dan dia perlu menjamah ujung jubah Yesus baru dia sembuh. Kenapa tidak dari jauh saja, saudara? Karena dia butuh langkah iman yang aktif. Dan Tuhan melihat iman yang seperti ini Tuhan suka. Dan dia bilang, dia disembuhkan perempuan ini. Seperti orang lumpuh ini juga, saudara, ya akhirnya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, apa yang ada pada kita hari ini, apa yang ada engkau punyai, saudara, manfaatkan semua itu. Aktiflah untuk mencari-cari peluang yang baru, ya kesempatan yang baru. Saya mau bersaksi, saudara, beberapa waktu lalu usaha saya juga mengalami namanya masa-masa yang kelam, ya karena PPKM ini omset menurun lagi, saudara, sempat naik kemudian turun lagi, tidak stabil, saudara.
Bahkan hanya untuk membayar gaji karyawan, untuk membayar tagihan saja saya sempat kesulitan, saudara. Tapi saya tetap berdoa sama Tuhan, saya beriman bahwa Tuhan akan memampukan saya melalui semua ini. Bagaimana apa yang saya lakukan? Saya juga aktif, saudara. Aktif bagaimana? Hari Minggu, saudara, di mana kita ibadah online, saya sempat buka toko juga, walaupun sebentar, saudara. Sebisa saya dengan istri saya buka, saudara. Dan saya mendapatkan juga diberkati oleh Tuhan, saudara. Tapi tentu saja saya tidak melupakan waktu-waktu ibadah, saudara. Saudara, saya juga aktif, saudara. Karena pada waktu kemarin PPKM itu, mesin-mesin yang saya punyai satu persatu mulai rusak, saudara. Dan untuk menggiatkan isi butuh waktu di tengah keterbatasan ini. Bagaimana caranya tetap bisa bekerja? Ya saya pakai mesin-mesin yang ada. Ganti-ganti mesin dan semua diputar-putar, saudara. Akhirnya sampai hari ini Tuhan tetap menjagai, memelihara, dan semuanya sekarang kembali berjalan dengan lancar, saudara. Saya tetap berjuang dengan segala keterbatasan yang ada. Bahkan istri saya mendapatkan firman Tuhan di tengah-tengah masa-masa kami penuh dengan keterbatasan secara ekonomi juga. Istri saya dapat firman Tuhan bahwa kami harus menabur, harus memberi. Tidak bisa kami menikmati berkat untuk diri sendiri walaupun pas-pasan, walaupun ngepres, saudara. Dan saudara, itu kami lakukan, kami taat walaupun aneh. Bayar tagihan aja susah kok, disuruh menabur buat orang lain. Saudara, tapi kami lakukan, dan hari ini saya mau bersaksi bahwa Tuhan membalas berlipat kali ganda, dan hari ini Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan, saudara. Tapi yang membutuhkan satu usaha, membutuhkan iman yang aktif. Saya sampai karyawan saya sakit bergantian seminggu, ada yang izin seminggu, 2 minggu. Tapi kami tetap bertahan, dan saya tetap turun sendiri, saya tetap lakukan semuanya, saudara, untuk usaha saya berjuang, dan Tuhan akhirnya membuktikan mujizatnya dalam hidup kami semua. Saudara, saya mau lanjut. Pertama, kita butuh iman yang aktif. Yang kedua, kita buka ayat yang kelima, ya, ayat yang kelima dari Injil Markus yang kedua. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ada sesuatu yang agak unik di sini, saudara. Yang dilihat Tuhan Yesus siapa? Bukan imannya orang lumpuh itu, saudara, tapi iman teman-temannya. Di sini dikatakan Yesus melihat iman mereka, 4 orang itu, ya. Dan berkatalah Tuhan Yesus kepada orang lumpuh. Nah, yang dilihat Yesus imannya orang teman-temannya, yang disembuhkan dapat mujizat orang lumpuhnya, saudara. Saudara, apa yang bisa kita petik pelajaran di sini? Bahwa ternyata iman kita yang aktif itu, dari 4 orang ini, saudara, yang Tuhan Yesus sukai, saudara, itu ternyata bisa membawa keselamatan, membawa mujizat bagi orang lain, saudara. Dan tahukah saudara, ternyata iman kita itu tidak hanya mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, tapi juga untuk orang lain juga. Hari ini kita belajar bahwa ada jenis iman yang ternyata bukan iman yang egois, bukan iman yang untuk diri sendiri, saudara, tapi iman yang bisa menolong orang lain. Seperti itu, saudara. Seperti iman keempat orang ini, mereka tidak egois untuk kepentingan sendiri. Mereka tidak minta Tuhan Yesus untuk memberkati mereka, tapi mereka hanya minta apa? Temannya itu disembuhkan. Dan akhirnya karena Tuhan lihat iman mereka, temannya pun disembuhkan. Saya tidak tahu temannya ini juga beriman sama Yesus apa enggak, tapi yang pasti dia disembuhkan karena iman teman-temannya. Saudara, apa kita selama ini punya iman? Saya punya iman yang aktif, tapi untuk diri sendiri saja. Apa aktifnya? Minta doa, kalau doa minta aku, Tuhan aku beriman, kau memberkati aku begini, memberikan aku begini, Tuhan aku minta ini, minta itu, tapi semuanya untuk kepentingan diri sendiri. Bukan jenis iman seperti ini yang Tuhan mau, saudara. Yang Tuhan mau supaya mujizat yang belum pernah kita lihat terjadi adalah iman yang tidak egois, yang bukan untuk kepentingan sendiri. Saudara, hari ini amanat agung Tuhan Yesus tetap sama seperti zaman dulu, saudara. Tetap sama, kita harus memuridkan, membawa semua bangsa kepada Tuhan Yesus. Hanya cara-caranya yang beda, caranya, teknisnya, prakteknya yang beda. Apalagi di masa-masa pandemi ini, saudara. Saudara mungkin di rumah masing-masing, dan saudara lagi bergumul dengan ekonomi, dengan pekerjaan saudara, dengan permasalahan hidup saudara. Tapi tahukah saudara, ada orang-orang di luar sana yang lebih membutuhkan mungkin pelayanan kita, saudara. Yang mungkin lebih sengsara hidupnya daripada kita. Mereka butuh bantuan, butuh nasihat, butuh dorongan, butuh kekuatan, butuh dana, saudara, lebih daripada kita. Dan untuk itu, saudara, saya mendorong kita semua, ayo kita punya iman yang bukan iman yang egois. Jangan melihat terus kebutuhan kita, tapi kebutuhan orang lain, saudara, kita lihat. Saudara, di masa pandemi ini jujur saja, saya merasakan pelayanan
ya di gereja ini cukup merosot, saudara. Ya, karena kita tidak banyak tatap muka, kita lewat online dan segala macam. Saya bukan orang yang suka dengan online ini, saudara. Beda dengan tatap muka langsung. Tapi apa yang saya perbuat, ya terpaksa ya, karena ini yang Tuhan mau, saudara. Akhirnya kami mengadakan Zoom dan besok ya saudara, kemarin saudara hari Sabtu kita mengadakan Zoom kaum muda, ya pertama kalinya untuk kita gabungan dengan GBI Jatibarang, saudara, untuk usia-usia di atas SMA dan yang belum menikah seperti itu, saudara. Apakah ini sesuatu yang mudah? Tidak, saudara. Ini sesuatu yang saya sebenarnya malas lakukan ini. Tapi karena saya berpikir bahwa ada orang-orang yang lebih butuh pelayanan kita perlu untuk tetap semangat, tetap bergerak, tetap aktif. Bukan hanya untuk diri kita di tengah-tengah situasi ini, tapi untuk orang lain juga yang membutuhkan, saudara. Makanya kita perlu bergerak dengan cara masing-masing, dengan online dan segala macam. Dalam pekerjaan juga seperti itu, saudara. Manfaatkan online ini, ya saudara, kalau bisa bikin toko online, jualan lewat WA, Instagram, dan segala macam. Saudara, kalau saya harus bisa dengan pintar memanfaatkan setiap peluang yang ada. Lihat sekitarmu, apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang lain. Karena Tuhan Yesus suka iman yang seperti ini, bukan iman yang egois, tapi iman yang melihat bahwa di setiap krisis tetap ada kesempatan untuk melayani orang lain, supaya orang lain juga mengalami mujizat seperti kita, saudara. Saudara, mari kita di tengah-tengah situasi ini jangan hanya berdoa supaya kita dapatkan mujizat dari Tuhan, tapi berdoalah supaya saudara bisa jadi mujizat bagi orang lain juga. Karena banyak orang di luar sana sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita sudah mengalami banyak kebaikan Tuhan. Apa salahnya kita hari ini berdoa, Tuhan, jadikan aku mujizat bagi orang lain di sekitarku. Amin, saudara. Yang terakhir kita kembali kepada ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima, Tuhan Yesus bilang begini, saudara. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini kata-kata pertama kepada orang lumpuh itu, saudara. Di ayat yang ke-10, lompat ke ayat yang 10, Tuhan Yesus bilang, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Saudara, yang terakhir saya membagikan kepada saudara adalah iman kepada Tuhan Yesus itu dasarnya, kuncinya, atau intinya adalah itu membawa keselamatan, membawa pengampunan dosa, saudara. Iman itu membawa keselamatan, membawa pengampunan dosa. Kita diselamatkan karena iman, kita diampuni, saudara. Kita beriman kepada Tuhan. Ternyata Tuhan Yesus lagi mengajarkan kepada orang lumpuh itu dan teman-temannya juga kepada ahli Taurat bahwa yang paling utama, yang paling mendasar dalam hidup ini adalah saudara mengalami keselamatan. Pengampunan dosa jauh melebihi semua kesembuhan, semua mujizat, semua berkat yang Tuhan bisa berikan. Saudara, itu yang paling utama, paling mendasar dalam hidup kekristenan kita. Bukan kesembuhan, bukan berkat, tapi Tuhan bilang pengampunan dosa, keselamatan. Itu yang Tuhan berikan pada orang lumpuh itu pertama kali. Kenapa bisa seperti itu, saudara? Di zaman dulu, zaman Tuhan Yesus, orang yang sakit itu seperti orang lumpuh itu, orang kusta, buta, dan segala macam, itu banyak kali diduga salah satu alasannya karena dia punya dosa. Orang berdosa makanya dia sakit. Zaman dulu, saudara, zaman Tuhan Yesus, tidak seperti zaman sekarang, saudara. Makanya yang pertama Tuhan Yesus buat adalah dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Supaya apa, saudara? Supaya dia memperoleh satu pemulihan hubungan dengan Tuhan dulu. Dia dipulihkan hubungan dengan Bapa di surga, dan kemudian barulah kesembuhan. Dia akan dapatkan, pemulihan akan dialami. Tetapi yang utama adalah, kuncinya adalah bukan kesembuhannya, saudara, tapi keselamatan jiwanya. Keselamatan jiwa, pengampunan dosa, saudara. Hubungan dengan Tuhan pulih. Itulah kuncinya, itulah dasar dari setiap mujizat, dari setiap kesembuhan yang akan kita alami. Setiap berkat tidak akan berarti kalau kita kehilangan keselamatan dalam hidup kita. Makanya Tuhan Yesus tekankan kepada orang lumpuh itu dengan teman-temannya, juga ahli Taurat, bahwa keselamatan itu adalah hal yang paling mendasar, yang paling utama di dalam hidup ini. Saudara, saya hampir selesai, saudara. Maukah saudara mengalami hal-hal supranatural seperti orang lumpuh dan teman-temannya ini, saudara, yang belum pernah kita lihat, yang belum kita alami? Itu akan kita alami dalam hidup kita di tengah-tengah situasi yang serba terbatas ini, saudara. Kuncinya adalah punyailah iman yang menyelamatkan, saudara. Iman yang membawa keselamatan kepada Tuhan Yesus, saudara. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan pulih, ekonomi pulih. Hubungan dengan Tuhan pulih, hubungan dengan manusia pulih, dengan keluarga pulih, dengan teman-teman pulih. Hubungan dengan Tuhan pulih,
kesembuhan engkau alami, berkat-berkat mujizat gampang saja akan terjadi. Kuncinya adalah imanmu. Itu harus membawa keselamatan kepada jiwamu. Saudara, akhirnya adalah di akhir cerita ini orang-orang itu memuliakan Allah, ya, memuliakan Allah, memuji Allah karena semuanya sudah disaksikannya, saudara. Dan mereka mendapatkan pelajaran baru bahwa yang pertama, iman itu harus adalah iman yang aktif, tidak boleh iman yang pasif, saudara. Harus yang disertai dengan perbuatan, penuh dengan inisiatif, saudara. Jangan malas-malasan, saudara. Kita punya bagian yang harus kita kerjakan, saudara. Dan Tuhan pasti akan memberkati, menyertai kita, memberikan mujizatnya. Yang kedua, saudara, iman atau perbuatan tidak boleh egois, saudara. Iman tidak boleh egois, tapi juga iman yang bisa membawakan mujizat, keselamatan bagi orang lain. Yang ketiga, yang paling mendasar dalam hidup iman kita adalah keselamatan jiwa kita, saudara. Pengampunan kita, hubungan kita pulih dengan Tuhan. Dan barulah semuanya itu akan kita alami dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya berdoa di tengah-tengah situasi yang serba terbatas ini, saudara tidak kehilangan iman, tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan kasih. Mari kita sama-sama hari ini saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, saling mendoakan, saling memberkati, saling membantu, saudara. Saling menguatkan, saudara, supaya hal-hal yang dari Tuhan yang besar itu bisa kita alami di dalam hidup setiap kita. Amin, saudara. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita tutup ibadah kita pada hari ini. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah, Tuhan, tidak berhasil, Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, dan kami selalu beriman. Kami percaya, Tuhan. Bahkan kami mau percaya dengan iman kami yang aktif. Kami mau melakukan bagian kami mau merespon dengan taat, walaupun keadaan hari ini tidak mendukung, Tuhan. Kondisi kami mungkin masih terbatas, masih tidak sesuai dengan harapan kami. Tapi kami berdoa melalui firman yang kami dapatkan hari ini, bila Engkau membuat kami sadar bahwa kami harus aktif, kami tidak boleh pasif. Tuhan, kami harus semakin semangat, semakin giat melayani Engkau, semakin giat mencari Engkau, semakin giat bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Tuhan Yesus, kami juga belajar bahwa kami harus punya iman yang bukan iman yang egois untuk kepentingan kami sendiri, tapi juga untuk kepentingan orang lain, teman-teman kami, saudara kami, keluarga kami, saudara seiman kami, tetangga kami, bahkan orang yang tidak kami kenal. Semuanya bisa merasakan mujizat-Mu melalui hidup kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bila kami sadar bahwa tidak ada hal yang paling penting selain keselamatan dalam diri setiap kami dan keselamatan pada orang-orang sekitar kami. Makanya kami berdoa saat ini, Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan, bila Engkau pakai kami menjadi alat-Mu, supaya kami bisa membawa keselamatan bagi orang lain di sekitar kami. Terima kasih, Tuhan, bila pandemi ini tidak menghalangi kami untuk bersaksi, untuk memuridkan bagi kemuliaan-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat jemaat yang ada di rumah masing-masing. Engkau yang kuatkan dan teguhkan hati mereka. Bila mereka tidak menjauhkan diri dari Engkau, mereka tidak menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, juga persekutuan saudara seiman. Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati mereka. Terima kasih, Tuhan. Saatnya kami mengakhiri ibadah kami juga berdoa buat persembahan yang akan kami berikan. Kami percaya, Tuhan, kami mendoakan persembahan kami persembahkan ini karena kami mengasihi Engkau. Engkau akan melihat kedalaman hati kami, motivasi kami memberikan ini, Tuhan Yesus, dan Engkau akan membalas berlipat kali ganda, karena Engkau Allah yang tidak pernah berhutang kepada kami, bahkan Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Ini hanya sebagian kecil yang Engkau percayakan pada kami, Tuhan. Pakailah untuk kelebaran kerajaan-Mu di gereja kami di Kota Rembang, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, kami berdoa saat ini, Tuhan, untuk gereja kami. Bila Engkau yang juga akan memelihara di tengah-tengah situasi ini, Engkau yang akan membuat semuanya tetap berjalan dengan baik, dan kami rindu untuk kami boleh berkumpul bersama-sama melalui tatap muka kembali pada saat nanti Engkau izinkan, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat semuanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Amin. Thank you.